وصلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله Alhamdulillah Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin walhamdulillah. Kita masih melanjut di pembahasan kitab Zubat dan juga Muqaddimah Adh-Dhamiyah. Kita ambilkan juga penjabarannya dari kitab Muqaddimah Adh-Dhamiyah. Dan di beberapa episode lalu sebelum penjabaran tentang sunnah-sunnah sholat sudah kita bahas syurutus sholat yang di Zubat itu syurutuhal islamu wa tamyizu lisab'i fil ghalibi wa tamyizu. Sekarang kita membahas penjabaran syarat-syarat sholat itu dari Muqaddimah Adh-Dhamiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafawad. Adapun Zubat disusun oleh Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ulumi sayyidil auliya shalih bidaraini amin. Terakhir ilang qala Syekh radhiyallahu anhu faslun. Adapun ini suatu pasal wa syurutus sholati al-islamu wat tamyizu. Adapun syarat-syarat salat dan adapun syarat-syarat salat itu Islam dan tamyiz. Ya. Karena dikatakan itu yang syurutuha sholat al-islam wa tamyiz, syurutuha al-islam wa tamyizu, Islam dan tamyiz. Lisab'i pada umur 7 tahun, fil ghalibi pada umumnya tamyiz itu, wa tamyizu lalu membedakan lil fardhi min naflin liman yashtaghilu, membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Syaratnya sholat bisa membedakan mana rukun sholat mana sunnah sholat. Itu nanti ada wa alayata kita fardhan itu wadukul waktu masuk waktu. Masuk waktu itu dinyatakan dalam bait wa ilmun au dhannun li waqtin dakhala fastaqbilan la fi qitalin khulila. Dan ilmu atau dhon keyakinan atau dugaan terhadap masuknya waktu, dugaan kuat masuk waktu. Islam tamyiz itu bisa membedakan yang baik yang buruk sekitar usia 7 tahun. Samakan sendiri, bisa cawe sendiri. Itu umumnya begitu. Walaupun ada beberapa ciri yang lain, tapi yang masyhur, yang umum demikian. Masuk waktu, maka sudah kita pernah bahas, tidak sah orang sholat dengan mamang, ragu-ragu. Ini sudah masuk apa belum? Sudah masuk belum ini zuhurnya? Tiba-tiba dia sholat. Meskipun setelah selesai sholat dia ternyata baru tahu kalau tadi sholatnya itu memang mulainya sudah masuk zuhur umpama, tetap tidak sah. Kenapa? Karena masuknya sholat dengan mamang, masuknya sholat beserta
ragu-ragu, maka tidak sah sholatnya meskipun nyata-nyata baru tahu dia kalau tadi sholatnya berada di dalam waktu sholat atau sudah masuk waktu sholat. Karena ragu, harus yakin atau menduga kuat masuknya waktu. Wal ilmu bi fardhiyatiha, mengetahui fardunya sholat, kefarduan sholat. Ya. Itu lil fardhi min wal fardu la yunwa bi tanaful. Yang fardu tidak bisa diniatkan untuk mengerti tentang kefarduan. Tanaful min fardhin. Wal ilmu bi ardiyatiha, mengerti tentang kefarduannya sholat. Tidak diniati sholat fardu itu sunnah. Wal fardu la yunwa bi tanaful. Wa tamyizu lil fardhi min naflin liman yashtaghilu. Membedakan antara fardu dengan sunnah. Ay wa ala ya'taqida fardhan min furudhiha sunnatan, tidak meyakini si musolli akan fardhon, satu fardu dari fardu-fardunya sholat itu sunnah. Wa taharatu anil hadasain, dan bersuci dari dua hadas. Fa in sabaqahu batalat, jika mendahului akan musolli hadasnya, maka batal sholatnya. Kedahuluan hadas atau keluar hadasnya batal sholatnya. Meskipun sedang sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu yakni sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, sholat faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua alat bersuci, yaitu tanah, debu dan air. Nggak bisa pakai debu, nggak bisa pakai air. Maka sholat untuk istilahnya menghormat waktu sholat. Karena nggak boleh kan tidak sholat, karena akal sehatnya masih jalan, kecuali orang yang sudah koma. Dan itu memang tidak diwajibkan sholat, karena syarat wajib sholat kan ada akal sehat, mukallaf, Islam, baligh, akal sehat. Karena dia tidak ada akal sehat, maka orang yang koma, tidak sadar diri, tidak wajib memang sholat. Tidak wajib sholat. Tapi orang masih sadar, tapi masalahnya dia nggak bisa pakai wudu, nggak bisa tayamum. Dilarang umpama, nggak boleh pakai debu, nggak boleh pakai air. Karena dia sadar, kan wajib sholat. Nggak sholat apa adanya. Nah, orang yang sholat apa adanya ini, tengah-tengah sholatnya kentut umpama, buang angin, tetap batal. Meskipun sholatnya tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum, karena memang nggak bisa. Nah, meskipun demikian, tengah-tengah sholatnya berhadas, tetap batal sholatnya. Meskipun sholatnya pakai tahuran. Wa taharatu anil khabath atau anil khubuthi. Dan syaratnya berikutnya adalah bersuci dari khubuth, najis, fisaubi, dalam pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat orang sholat. Pakaian itu sudah kita pernah jelaskan, semua yang disandang ya, itu pakaian. Badan itu termasuk bagian mulutnya dan hidung. Itu masuk, harus suci bagian dalam mulut dan dalam hidung.
Meskipun ketika mandi wajib itu tidak wajib membasuh bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung. Tapi dalam sholat itu harus suci, termasuk yang harus suci adalah bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut. Dan tempat sholat itu, tempat sholat itu alladzi yulaqihi badanuh wa mahmulu, yang dijumpai oleh badannya dan mahmul, apa yang dia bawa dalam sholatnya. Itu makan, tempat sholat. Ini yang bertemu dengan badannya. Tempat sholat itu yang bertemu dengan badannya. Ini gampangannya ketika sujud, itu tempat sholat itu yang ketemu dengan dahinya, yang ketemu dengan tangannya, yang ketemu dengan lututnya, itu tempat sholat. Ini umpama karpet ini ya bukan semua karpet ini tempat sholat. Ya yang ketemu dengan anggota badannya dan atau ketemu dengan mahmul, apa yang dia bawa dalam sholat, ketemu dengan sorbannya, yaitu tempat sholat. Artinya kalau dia sholat umpama dalam posisi sujud, terus najisnya itu ada di tengah-tengah, tidak ketemu dengan anggota badan, bukan di tempat yang ketemunya anggota sholat, anggota badannya orang yang sholat, maka itu tidak batal sholatnya, tidak batal sholat. Cuma makruh orang sholat bersejajar dengan najis. Makruh orang sholat sejajar dengan najis. Selama tidak ketemu, sebenarnya enggak membatalkan sholat. Walau tanajasa ba'du thawbi, seandainya menjadi najis apa sebagian bajunya atau badannya, wajahilahu, lalu dia tidak ngerti, tidak tahu, akan ba'du thawbi tadi, akan sebagian bajunya yang najis itu yang mana, yang di mana bagiannya, dia tidak tahu. Wajibah ghuslu jami'i, maka wajib membasuh seluruh baju itu. Dia yakin bajunya ini tadi barusan najis, tapi dia nggak tahu mana yang bagian yang najis, maka wajib dibasuh semua. Walau ghusala nisfa mutanajisin, seandainya mencuci, siapa orang tadi, syakhs tadi atau muslim, nisfa mutanajisin, separuh baju yang kena najis, summa baqiyahu, kemudian mencuci baqiyahu, sisanya. Tahura kulluhu, maka menjadi suci semuanya, semua bajunya tadi. In ghasala ma'a mujawiri, kalau dia mencuci sisa bajunya tadi bersama dengan mujawir, bersama dengan tempat yang bersebelahan dengan yang sebelahnya, sebelah dari yang dicuci awal tadi. Wa illa, jika tidak, faya boko al muntasif ala najasati, jika tidak demikian, jika tidak dicuci sisanya beserta yang dekat basuhan yang awal itu, dekatnya itu dicuci juga, maka tersisa ya pokok tetap separuhnya itu berada atas kenajisannya. Ya.
Ya, jadi orang kalau dia membasuh atau tadi kan sudah jelas kalau yang awal tadi menjadi najis sebagian bajunya, tapi dia tidak tahu yang bagian mana yang najis, dia basuh semua. Basuh semua ya suci. Wajib dia basuh semua karena nggak tahu bagian mana. Dan walaya jitahid, tidak perlu dia berijtihad. Ya. Kemudian kalau dia ghusala nisfa mutanajisin, seandainya dia membasuh separuh baju yang najis, separuh baju yang najis, separuhnya dia basuh. Ini baju najis, separuhnya dia basuh. Kemudian apa? Summa baqihi. Kemudian setelah separuhnya dibasuh, dia basuh juga separuhnya yang lain. Ini separuh dia basuh, baru dia basuh separuhnya yang lain. Maka bisa suci semuanya. Tahuru kullu in kana in ghusala ma'a mujawiri. Kalau dia membasuh atau husila, kalau dibasuh sisanya tadi bersama mujawir, bersama yang dekat, yang bersebelahan dengan yang dibasuh awal tadi. Kalau dibasuh separuh, maka dia harus basuh separuhnya itu, dibasuh separuhnya beserta dengan yang berdekatan dengan sisa basuhan yang tadi. Maka jadi suci semua. Jika tidak begitu, ini dia tidak membasuh yang di dekat bekas basuhan yang awal tadi, cuma basuh sebagiannya ya berarti ada sisa bagian yang masih najis, ya kan? Karena mujawirnya yang dekat bersebelahan dengan yang basah awal tadi tidak dibasuh, dia basuh separuhnya yang lain. Maka kalau tidak mujawirnya tidak ikut dibasuh juga, ya berarti kan otomatis masih ada sisa yang kemungkinan itu masih najis karena tidak dibasuh sekali. Maka bisa suci semua kalau dia basuh beserta baqihi, beserta sisanya, husila baqihi ma'a mujawiri baqi. Dicuci sisanya beserta dengan mujawir, tempat yang berdekatan dengan sisa tadi itu, dengan sisa basuhan yang awal tadi. Jika tidak maka ya bukan muntasaf ala najis. Jika tidak maka tetaplah separuhnya itu atas kenajisan. Kemudian wala tasihu salatu man yulaki ba'dha. Wala tasihu salatu man yulaki ba'dha badani aw mamuli min thawbin najasa. Dan tidak sah salatnya orang yang yulaki, yang bertemu menjumpai ba'dha badani kepada sebagian badannya atau thawbihi, sebagian bajunya, najasatun, bertemu dengan najis. Tidak sah sholat orang yang badannya sebagian badannya atau sebagian bajunya ketemu dengan najis. Contoh dia sujud, di tempat sujudnya itu yang mau dia letakkan tangannya itu, di situ ada najis. Berarti kan sebagian badannya yulaki, berjumpa dengan najis. Ini tidak sah. Atau sebagian bajunya berjumpa dengan najis. Contoh saya pakai rida, sholat begini, ini rida ngelembre ke sini. Nah, di tempat sujud saya itu, di rida itu ada najis. Maka ba'dul thawb, sebagian baju saya bertemu dengan najis, itu tidak bisa, tidak sah. Tidak sah sholatnya orang yang
yulaki menjumpai kepada ba'dha badani, kepada sebagian badannya si musolli, atau thawbihi, atau sebagian baju musolli, opo najasatun, satu najis. Wa ilam yataharrak bi harakatih. Ya. Meskipun tidak bergerak dengan gerakannya musolli, si baju tadi, meskipun bajunya itu tidak bergerak dengan gerakannya musolli, gerakannya orang sholat, nggak bergerak dengan gerakannya orang sholat, umpama sorban yang panjang, maka dia tidak bergerak dengan gerakannya orang yang sholat. Maka kalau ini agak panjang dikit, maka kalau ini dibiarkan panjang, ini kan nggak bergerak, yang sisanya ini kan tidak bergerak. Yang bergerak dengan gerakan saya kan cuma yang menempel. Yang ini tidak bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Meskipun bagian bajunya itu bagian baju yang tidak bergerak dengan gerakannya orang yang sholat, di situ ada najis. Di sini umpama ada najis, terus yang bagian yang tidak bergerak ini, yang nyengser ke bawah yang tidak bergerak ini kena najis. Bawahnya itu ada bertemu dengan yulaki najasah, maka itu tidak sah. Meskipun bagian bajunya yang bertemu najis itu tidak bergerak dengan gerakan dia. Wa sholatu qabidi tarafi hablin, dan tidak sah pula opo sholatu qabidi, apa sholat orang yang memegang tarafi hablin, ujungnya tali, ala najasatin, atas suatu najis. Tidak sah orang sholatnya orang yang memegang ujung tali yang ujungnya itu bertemu dengan najis. Contoh, di ujung tali itu ada bangkai, ini tali, dia sholat sambil memegang tali. Ada ujung tali, di ujung talinya itu ada anjing, maka nggak boleh dia sholat sambil memegang ujung talinya tadi. Itu gampangannya, ada anaknya ditaleni, anaknya najis, anak keluar kotoran umpama di pempes atau dia, anaknya ditali, ujung talinya dipegang, itu ujung yang satunya dia pegang, ujung yang satu diikat sama anaknya yang itu ada najis, maka tidak boleh dia pegang sholat dalam qabidi, memegang tali itu tadi. Tapi di sini ada ini wa ilam yataharrak bi harakatih. Meskipun tali itu tidak bergerak dengan gerakannya, saking panjangnya tali yang ujungnya najis tadi itu nyengser. Tahu nyengser ya apa? Nyengser di tanah. Tidak bergerak dengan gerakan dia sholat karena panjangnya si tali itu. Meskipun tidak bergerak dengan gerakannya, tapi di ujung tali itu ada najis. Diikat pada anjing atau pada anak kecil yang itu dia keluar najisnya atau ada najis. Karena dia membawa sesuatu yang mutasil bin najasah.
Ya, ini berbeda dengan cuma bersentuhan. Yang batal itu yang COVID. Ini kadang kita perlu jelaskan, kan ada sebagian salah persepsi tentang masalah muttasil bin najasah. Ya, tadi kan yang tidak boleh yang COVID, talinya dipegang, ujung tali itu ada najis. Maka berbeda dengan kalau talinya itu cuma ada di ujung di bawah kakinya, tidak dipegang, tapi diinjek talinya tadi oleh kakinya. Maka kan tidak COVID ya. Dalam posisi itu dia tidak dalam hal COVID, tidak dalam keadaan memegang, cuma talinya melewati atau ada di bawah kaki dia itu. Alif ha, habis alif ha. Wa kharaja bi qabidin wa ma ba'dahu malau ja'alahul musalli tata qadamih. Ada. Itu. Keluar dengan pengertian COVID, memegang ini, dan apa yang setelahnya, kalimat setelahnya COVID tadi, ma, opo ma, fa'ila kharaja, keluar apa ma, sesuatu yang lau ja'alahu, seandainya dia jadikan sesuatu tadi, ing, dadiakan ing ma, sopo musolli, tata kodamihi, di bawah kakinya musolli, fala yadurru, maka tidak berpengaruh, maksudnya tidak apa-apa, tetap sah. Wa intaharok biharokatih. Ya. Meskipun dia bergerak dengan gerakannya. Kamalau sholat ala bisatin mafrusin ala najisin. Seperti orang yang sholat di atas bisat, hamparan permadani atau sebangsanya sajadah atau hamparan yang mafrus, yang dihampar atas najis. Au ba'deh alladzi la yumassun najasun. Au ba'du alladzi la yumassun najisun. Seperti orang yang sholat di atas hamparan yang dihampar di atas najis, maka tidak apa-apa. Ini ada najis, tapi dia pakai sejadah dihampar. Sejadahnya kan suci, sejadahnya. Tidak apa-apa, walaupun di bawahnya ada. Karena tidak mulaki, tidak berjumpa dengan najis, dan tidak COVID. Di sini kadang orang salah paham, katanya, ya katanya lagi-lagi katanya dia sholat umpama ngajak anaknya yang belum sunat atau ada pempes kesentuh, si bapaknya ini kesentuh sama anaknya yang di sebelahnya, kesentuh toh. Ini ada yang mengatakan batal dari mana? Kalau dia pegang tangannya anaknya yang di situ sudah buang air besar di pempes, dia pegang tangannya, itu baru COVID. COVID lihamilin najasa, memegang orang atau seorang atau sesuatu yang membawa najis. Kalau cuma bersentuhan ya nggak bisa dikatakan COVID. Seperti itu tadi, talinya ditaruh di bawah kodam telapak kakinya, itu nggak bisa dikatakan COVID. Ini banyak salah paham, jadi dianggap orang yang nggak, atau anak yang belum sunat atau anak yang pakai pempes itu bersentuhan saja dengan bapaknya, itu dianggap bapaknya sudah batal sholatnya. Padahal tidak begitu. Kecuali kalau anaknya diangkat lah, ini baru dia membawa orang yang membawa najis. Entah kenapa anaknya tiba-tiba dia. Nah, sedangkan anaknya kondisi pempes itu najis. Nah ini kan berarti kan membawa sesuatu yang membawa nah ini baru hamilin najasah. Ini baru bisa batal. Atau COVID, memegang tangannya dia, sedangkan si anak membawa najis. Ini baru bisa dikatakan seperti COVID tadi itu. Tapi kalau cuma bersentuhan saja, ya enggak lah. Ini banyak, mohon maaf, banyak yang salah paham. Kasus muttasil bin najasah. Itu banyak salah paham. Kemudian itu biasa sering kita luruskan kesalahpahaman.
Masa dengan bersentuhan saja dengan anak yang belum sunat, disentuh oleh anak yang belum sunat, nyentuh ya, bukan mau megang ya, bukan megang tangannya begini, tapi disentuh aja, bersentuhan. Itu dia katakan batal dari mana? Yang batal itu kalau dia pegang anak itu tadi, di tangannya atau apa dia pegang. Sama dengan memegang tali itu tadi, yang ujungnya itu ada gobit. Ini banyak salah paham. Amin. Betul ini? Mana? Wa ilam yataruk birakati wala yadur muhadatun najasah min ghairi isobatin, dan tidak yadur, tidak bahaya, ini tidak membatalkan sholat apa muhadatun najasah, mensejajari najis min ghairi isobah, tanpa mengenai, dirukuin dalam ruku, au ghairi atau selainnya ruku. Maksudnya dalam ruku ya, ketika ruku di bawahnya itu dia ruku di bawahnya itu ada najis, kan tidak kena, dia cuma mensejajari, itu tidak apa-apa. Baik dalam ruku atau selain ruku, hatta meskipun sujud di tengah-tengahnya ini ada najis tapi tidak kena tangannya, tidak kena lututnya, tengah-tengahnya itu ada najis, tengah-tengah tempat dia sujud, kan sejajar dengan badannya dia, tapi tidak akan mengeluarkan isobat, tanpa mengenai, cuma muhadah, sejajar, tidak apa-apa. Wa tajibu izalatul wasmi, dan wajib menghilangkan tato. Ilam yakob mahduran, jika tidak takut sapa musolli tadi mahduran akan sesuatu yang dikhawatirkan. Min mahdurati tayamum, dari apa yang dikhawatirkan untuk tayamum, yang menyebabkan tayamum, harus lambat sembuhnya. Jadi wajib menghilangkan tato dengan syarat tidak mengkhawatirkan bagi dia apa yang dikhawatirkan, yang menyebabkan tayamum. Seperti lambat sembuhnya. Kalau dia hilangkan dengan sesuatu yang ada, itu dia akan lambat sembuh. Seperti orang kan menghilangkan itu kalau dengan cara yang kedokteran, itu dengan laser atau bangsa, itu mahal. Per milimeter itu berapa saya lupa dulu saja kalau udah keliru itu 50.000 itu per milimeter pakai laser itu bang. Enggak sakit. Maksud saya enggak wajib orang itu tato itu memaksakan dengan dia anukan barang panas sehingga tatonya rusak dengan itu. Itu enggak wajib dia lakukan seperti itu. Karena itu akan menyebabkan mahdhurut tayamum, sesuatu yang ditakuti, yang menyebabkan tayamum itu lambatnya sembuh. Dia tidak punya uang mau pergi ke dokter yang khusus untuk menghilangkan itu, mahal. Banyak kadang-kadang ada orang tertentu yang ingin amal, mengadakan bakti sosial bagi orang yang tobat itu. Kadang didatangkan dokter gratis untuk menghilangkan tatonya. Karena mahal kalau bayar itu. Mahal. Per milimeter itu berapa? Mahal. Nah, makanya di sini katakan tidak wajib menghilangkan tato kalau cara menghilangkannya itu dikhawatirkan akan menimbulkan sakit yang lambat sembuh atau sebangsanya, atau menimbulkan cacat, menimbulkan luka yang itu dia tidak wajib menghilangkan bagi seorang itu. Gimana ya, sudah sholat begitu. Nanti kalau dia ada rezeki, dia tabung umpama untuk menghilangkan secara baik-baik dengan cara laser terus bangsanya dokter kedokteran, itu baru dia hilangkan. Kalau tidak, ada wajib dia menghilangkannya. Wa yu'fa'an mahal istijmari, dan dimaafkan tempat
istijmar. Ini syarat ketujuh ya. Syarat pertama Islam, syarat kedua tamyiz, syarat ketiga masuk waktu, syarat keempat mengetahui fardunya sholat, syarat kelima tidak meyakini fardunya itu sunnah, syarat keenam suci dari dua hadas, syarat ketujuh tahara anil khobath anil khubthi. Ini syarat ketujuh. Nanti muncul syarat ke-8 tiba-tiba, al-syartul tsamin. Ini syarat ketujuh. Dimaafkan tempat istijmar. Dimaafkan tempat istijmar, tempat istinja dengan batu. Tempatnya dia istinja dengan batu itu dimaafkan. Kita tahu istinja dengan batu kan tidak seperti dengan air. Kalau air kan pasti hilang langsung sekaligus. Kalau batu pasti ada sisa sedikit. Itu dimaafkan. Najisnya itu dimaafkan. Boleh dia sholat dalam keadaan begitu. Karena paling mentoknya batu ya seperti itu. Kalau batu sih. Wa anta ini syari' dimaafkan apa? Tanah atau debu jalanan. Tin tanah syari' jalanan. Al-mutayaqqan najasatuh, yang diyakini kenajisannya. Jadi debu jalanan tuh kadang bercampur sama ada kucing, ada apa itu. Sudah garing, kotorannya sudah nggak ketahuan campur sama debu. Maka debu jalanan yang diyakini najisnya itu dimaafkan karena sulit untuk menjaga namanya debu jalanan. Wa ma yuta'adzaru i'tirazu anhu ghaliban ini. Ini prinsipnya. Dimaafkan amma dari apa-apa yang yata'adzaru, yang sulit apa ihtiraz, menjaga diri anu dari ghaliban, dalam keadaan biasanya. Wa yakhtalifu bil waqti, dan berbeda apa ma yuta'adzar tadi dengan waktu, wa maudhihi dan tempatnya, minat thawbi wal badan, dari baju dan badan. Tentu yang sulit dihindari itu berbeda menurut waktunya. Contoh itu berbeda menurut waktunya. Ya, berbeda antara dimakfu atau kadang di satu tempat dimakfu, di tempat lain tidak dimakfu. Kadang di satu waktu dimakfu, di waktu lain tidak dimakfu. Jadi berbeda ya, ikhtilaf menurut waqt dan maudhi, menurut waktu dan tempatnya. Contoh ada musim buah. Musim buah diumpama di satu tempat banyak kelelawar. Musim buah. Dan kelelawar codot atau kelelawar itu makani buah. Banyak di situ umpama. Terus ada kotorannya karena banyak kan. Maka di musim itu dimaafkan, tapi di selain musim itu bisa jadi tidak dimaaf karena nggak sulit kan untuk menjaga, paling jarang. Tapi di musim itu kalau diperseni setiap saat akan kesulitan karena memang musimnya. Contoh umpama begitu. Maka dimaafkan di satu waktu, tidak dimaafkan di waktu lain. Paham? Itu prinsipnya. Di Masjidil Haram umpama, atau di haram sana ada tempat di mana di situ memang banyak burung dara, banyak kotorannya burung. Nah, di tempat itu dimakfu kotoran burung dara tadi, merpati. Tapi di tempat lain bisa jadi tidak dimakfu karena tidak sebanyak itu. Paling ada yo jarang. Maka tidak dimakfu. Paham ya? Jadi makfu itu adalah sababnya itu ya ta'adzarul ihtiraz. Sulit untuk menjaga diri. Dan itu yaktalif, itu bisa berbeda menurut waqt sama maudhi. Bisa berbeda menurut waktunya dan tempatnya. Wa madamul basarat, adapun darah jerawat, wa damamili, dan darah dummal. Basarat jamak dari basaratun, damamil jamak dari dummalun, damamil. Apa namanya? La ilaha illallah, bengkak. Darah daripada bengkak, damamil. Wal quruh, dan luka, daripada luka. Wal qoi,
Damul qaihi wasadid, darah daripada nanah yang bercampur. Sama, sadid itu darah bercampur nanah, minha. Sadid minha. Oh, nanah. Wal qai itu nanah. Wal qai dan nanah. Wa madam wal qaihu matuf ke damu. Wasadidu matuf ke damu, damul basar. Sadid itu darah bercampur nanah. Itu minha. Dari kuruh. Jadi nanah dan sadid darah bercampur nanah yang keluar dari kuruh, dari luka. Itu dima'fu. Darah jerawat, darah bisul, damamil itu bisul ya. Damamil itu jamal dumal bisul, darahnya bisul, darah kuruh, darahnya luka. Wal qaihu dan nanah yang keluar dari luka. Qaihu wasadid, nanah bercampur darah minha dari kuruh, dari luka, yang keluar dari luka. Itu ma'fu. Damul baroghis, darah daripada burghus. Baroghis itu bangsat itu. Tahu bangsat? Tinggi yang nyokoti di kasur, yang nyokot gigit ya, kutu kasur itu orang Betawi bilang sana bangsat. Jadi bangsat itu bukan cacian sebetulnya. Aslinya bangsat itu ya hewan itu tinggi, itu bangsat. Cuma karena orang mangkel kan digigit itu ya kan mangkel itu. Ya, orang yang menjengkelkan hanya dia mengumpat dengan bangsat itu. Padahal makna bangsat aslinya itu orang banyak gak tahu, dipikir bangsat itu. Bangsat itu asli maknanya silakan cek di Google atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di bangsat itu hewan yang suka nyokoti apa gigiti di lubang burghus. Darahnya bangsat. Wal kumal, kutu, darahnya kutu. Aidamul kumali. Wal ba'ud, nyamuk. Wal baki, kutu hewan. Kalau damul baroghis itu pada manusia biasanya nyokotnya. Kalau baki itu macam baroghis cuma pada hewan. Intinya hewan-hewan yang sangat kecil, yang menurut istilah fuqaha la nafsat wala dama laha sa'ilah, yang dia nggak punya darah yang mengalir. Tahu maksudnya nggak punya darah mengalir? Darahnya itu kalau digintes kan tumor itu kan ada darah, tapi kan tidak mengalir. Dan sama kambing hewan besar itu kan ada darah dan darahnya mengalir. Jadi diistilahkan oleh ulama fikih la dama laha sa'ilah atau la nafsa laha sa'ilah. Hewan yang nggak punya darah darah yang mengalir. Punya darah tapi tidak mengalir. Jadi saking kecilnya hewan. Maka itu dima'fu. Jadi darahnya hewan bukan bangkainya ya. Darahnya hewan yang kecil yang dicontohkan tadi burghus ya. Baroghis yang dicontohkan tadi bangsat itu kutu, nyamuk, kutu hewan. Itu yang dicontohkan. Nggak terbatas pada contoh itu. Pokok hewan-hewan yang kecil, darahnya itu dima'fu. Darahnya kalau yang keluar dari hewan-hewan kecil itu, kutu dan sebagainya itu dima'fu, dimaafkan. Hewan yang dianggap kecil anak salah sa'ilah itu seukuran wazar, cicak atau ke bawah itu di atas lebih besar dari cicak itu berarti sudah nggak dima'fu. Wadamu maudhi'il fasdi wa maudhi'il fasdi, darah yang ada di maudhi'il fasdi, di tempat fasdu. Fasdu itu semacam cantuk cuma beda uratnya agak besar. Fasdu. Wal hijamah, darah bekas cantuk. Setelah cantuk ada bekas-bekas darah yang tersisa, itu dimaafkan. Bekam. Wani muzubab, kotorannya lalat, itu dimaafkan. Baulul khufash,
baulul khuffash, kencingnya kelelawar, juga kotorannya warusuh, itu dimaafkan. Wala salisul bauli, dan orang yang terus keluar kencingnya, beser, damul istiadah, darah wanita yang kena istiadah, keluar darah terus, bukan darah haid, selain darah haid dan nifas. Ma'ul kuruh, air yang keluar dari luka. Wan nafatat, sama cairan-cairan yang keluar dari luka. Dengan syarat al-mutaghayyir rihuh, yang berubah baunya. Itu ma'fu. Yang berubah baunya ma'fu. Ma'ul kuruh sama nafatat itu mirip, yaitu air yang keluar dari luka. Dari lukanya itu keluar cairan, bukan darah, tapi semacam air. Maka dilihat kalau ada bau, maka suci. Kalau ada bau, maka itu dimakfu yang keluar dari luka. Atau nafatot, cairan yang keluar dari melentung itu kadang kena benda apa? Panas, itu kan kadang melentung, itu kadang isinya air, bukan darah. Nah, air yang keluar dari itu dilihat mutaghayyir rihu. Kalau berubah baunya berarti dia makfu. Fayufa an qalili dzalik, maka dimaafkan dari sedikitnya itu, dengan syarat tidak bercampur dengan najis. Wa an katsiri, wa katsiri, dan dimaafkan dari banyaknya. Kalau bukan dengan perbuatannya dia, itu dimaafkannya tadi itu semua itu di pakaian dan di badan, ya, bukan di air. Di pakaian dan di badan. Seperti darahnya hewan yang nggak punya radama lasail, itu dimaafkan. Darahnya kutu itu kalau di badan atau pakai pakaian. Kalau di air tidak dimaafkan. Tapi sebaliknya, bangkainya hewan yang kecil tadi dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di baju atau di badan. Illa idza farasha thawba alladhi fihi dzalik, kecuali kalau dia menghamparkan si musolli akan sauba, baju yang fihi dzalik, yang pada baju itu ada najis makfu tadi, dibuat hamparan, itu tidak boleh. Au hamalah, atau dia membawa baju tadi tanpa ada darurat, bukan darurat. Fayufan qalili, maka dimaafkan sedikitnya saja. Duna katsiri, bukan yang banyaknya. Nah, sedikit banyaknya itu bagaimana? Khilaf ulama tentang sedikit banyaknya. Tapi yang jelas itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Dikasih batu saja itu sebutkan. Yang dimaksud banyak itu kalau darah-darah yang kecil tadi itu dikumpulkan, itu sebesar uang logam. Kalau seandainya darahnya itu titik-titik dan dikumpulkan, atau ada darah cantuk, ada darah bekas putu, dan itu kalau dikumpulkan sampai sekiranya uang logam yang sedang lah, nggak terlalu besar, itu sudah dianggap banyak. Kalau kurang dari itu dianggap masih sedikit. Karena khilaf ulama ini. Wa yuqan qalili damil ajnabi, dimaafkan dari sedikitnya darah asing. Darah asing itu bukan darahnya dia, ya, darahnya dari hewan lain. Itu sedikit saja dimaafkan. Bedanya sama yang di atas. Kalau darahnya sendiri tadi apa? Yuqan qalili wa katsiri, ya kan? Kalau darahnya dia sendiri, darahnya si musolli sendiri, dimaafkan sedikit atau banyaknya. Tapi kalau darah asing itu darahnya selain darahnya dia, darah kutu, darahnya lain-lain, itu dimaafkan sedikitnya saja. Yufa'an qali li damil ajnabi, itu dimaafkan dari sedikitnya darah ajnabi, darah asing. Wa idil kalbil khinzir, selain darah anjing dan babi, kalau itu meskipun sedikit karena mukhaladzah tidak dimaafkan. Walau asarul basaroti, seandainya memeras
mitas sapa musolli, memitas si orang yang sholat batarat akan jerawatnya atau jamamil bisulnya, atau jamamila, atau qatalal burghuta, atau dia membunuh burghut tinggi atau bangsa tadi, ufiya an qalili faqat, maka dimaafkan sedikitnya saja. Dimaafkan sedikitnya saja. Jadi kesimpulannya darah itu kalau dari dirinya sendiri, ya, keluarnya itu kesengajaan dia, darah itu terjadi atas kesengajaan dia. Seperti ada tumor diabetes saat itu juga kan kesengajaan. Ada bisul dia pencet, itu kesengajaan namanya. Nah, hukum darah itu tengah-tengah sholat ya, itu ini kan kaitannya sama sholat. Dilihat kalau keluarnya tanpa sengaja tiba-tiba merokok keluar sendiri, itu dimaafkan banyaknya dan sedikitnya kalau darahnya sendiri dan bukan keluar karena kesengajaan dan tidak berpindah gitu. Maka dimaafkan banyak atau sedikit. Tapi dimaafkan sedikitnya saja itu kalau darahnya sendiri tapi keluarnya dengan kesengajaan dia, walaupun darahnya sendiri, maka dimaafkan cuma sedikitnya saja. Dan juga darah ajnabi, darah orang lain, darah makhluk lain bukan darah dia, itu dimaafkan sedikitnya saja. Wala yufa anjil dil burghus, ini tadi tidak dimaafkan dari kulitnya burghus, wanahwe, kulitnya bangsat atau sebangsanya, itu tidak dimaafkan. Yang ingat, yang dimaafkan di sini apa? Di baju dan di pakaian, darahnya mereka saja. Bangkainya termasuk kulitnya, kan bangkai kulitnya itu. Nyamuk diceblek, sholat. Hah? Itu kalau sengaja dengan dia sengaja kan dimaafkan sedikitnya saja. Tapi yang dimaafkan ingat darahnya nyamuk itu. Tapi kalau ceket nempel apa? Bangkainya nyamuk itu tiba-tiba nempel, tidak dia langsung buang, maka tidak dimaafkan. Karena yang dimaafkan cuma darahnya saja, bukan bangkainya. Itu la yufa anjil jil burghus, tidak dimaafkan dari kulitnya tinggi, kulitnya kutu kasur atau bangsat, itu tidak dimaafkan. Yang dimaafkan cuma darahnya di badan dan dipakai pakaian, ya kan? Tapi kalau di air, bangkai dari hewan yang kecil itu dimaafkan di air, Ada semut jatuh di air dimaafkan. Tapi bangkai semut di sini, di baju, di badan, tidak dimaafkan. Dimaafkan cuma di air. Walau sholat binajisin, seandainya dia sholat dengan najis, nasian dalam keadaan lupa, au jahilan atau tidak ngerti jahil, a'adaha, dia ulangi sholatnya, mengulang sapa musolli ing sholat. Dan kalau dia sholat dengan najis, dia nggak tahu kalau itu najis atau lupa tahu kalau baju itu najis, tapi lupa dia pakai juga dalam sholat, baru ingat harus dia ulang karena bajunya tadi najis, dia ulang. Wallahu a'lam bishawab. Muncul asyartus tsamin, tiba-tiba syarat ke-8. Tadi kan 7 syarat tadi sudah lalu. Sudah. Satrul aurah. Syarat ke-8 menutup aurat. Ya sudah dulu. Ya dulu badiahnya sampai mana? Alimna
Apa tadi? Oh ya, salam. Riyadul Badi'ah. Oh ya, Quran. Riyadul Badi'ahnya sampai Rasul mibaini ma'ilu wa ma yarumu minal aniyah.